Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Nah teman-teman, di video aku yang pertama ini, aku pengen share ke teman-teman semua, khususnya buat para ibu-ibu yang mungkin ada keluhan seputar mengasihi si buah hati. Nah kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan di luar sana, gimana sih caranya supaya ASI kita itu melimpah gitu kan? Nah sebelum aku berbagi tips ini ke kalian, jangan lupa buat subscribe, comment, like, and share video aku supaya channel ini berkembang. Nah teman-teman, aku tag videonya bawa baby aku karena dia udah bangun tadi sih, dia bobok. Nah kita lanjut ya. Jadi teman-teman, sebenarnya aku bikin video ini itu terinspirasi dari pengalaman berbeda aku sih. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 bulan yang lalu, aku tuh habis lahiran melalui proses persalinan sesar. Nah selama 2 minggu lebih ASI aku tuh bener-bener sedikit banget keluarnya. Sebagai ibu baru, tentunya antusias aku untuk menyusui anak aku itu lagi gede banget ya. Ditambah lagi waktu itu baby aku nggak cocok super, padahal aku udah coba berbagai merek dan itu nggak membuahkan hasil, tetap nggak cocok juga. Apa sih? Jadi setiap si dede itu pipis, dia juga pap dan papnya itu masuk ke dalam kategori encer gitu. Nah, aku makin stres dong ya. Waktu itu aku udah pumping selama 2 minggu itu aku pumping terus. Yang malam aku pumping, pokoknya 2 jam sekali aku pumping. Tapi nggak membuahkan hasil juga. Aku makin stres sampai kadang-kadang aku tuh nangis gitu kan. Pumping aku sampai nangis. Untungnya ada suami aku tercinta yang sabar banget nungguin aku pumping. Dia ngasih nasihat ke aku, dia bilang kayak gini, sayang kamu tuh bisa, demi si baby kamu tuh bisa, ayo semangat gitu kan. Nah akhirnya dari situ aku dapat hiburan lah sedikit. Nah jadi tuh waktu aku kontrol yang kedua ke rumah sakit, pasca operasi, aku tuh ketemu sama teman lama aku yang kebetulan waktu itu dia ngalamin hal yang sama juga kayak aku. Jadi ASI dia tuh sedikit juga. Nah akhirnya cerita sana kemari, nah, sampailah dia ngasih tips ini ke aku. Nah kalian mau tahu aja tipsnya apa? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nah untuk tips yang pertama, kalian harus banyak makan sayur mayur. Nah aku rekomendasiin ke kalian, kalian bisa makan sayur daun katu sama daun bayam ya. Karena waktu itu aku bener-bener makan 2 sayuran itu aja loh. Jadi aku makan itu selang-seling, hari ini aku makan daun bayam, besoknya aku makan daun katuk, hari ini aku makan daun bayam, besoknya aku makan daun katuk lagi. Nah aku lakuin itu sekitar 5 atau 6 hari waktu itu. Tips yang kedua, kalian harus banyak minum air putih ya. Ini bener-bener banyak dan harus banyak teman-teman. Ini bukan banyak yang biasa, pokoknya sampai kalian ngerasa gitu. Soalnya waktu itu aku juga gitu teman-teman, sampai perut aku tuh begah. Karena aku tipikal orang yang kurang doyan minum sih ya. Bukan kurang doyan minum sih, katakanlah jarang minum gitu. Nah untuk tips yang ketiga, untuk tips yang ketiga, teman-teman harus makan makanan yang mengandung protein seperti daging, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman kurang tahu makanan apa aja yang mengandung protein, teman-teman bisa searching di internet ya. Untuk tips yang keempat, teman-teman harus menghindari stres. Nah, ini udah aku bahas yang tadi tuh ya. Ini seringkali sih dianggap sepele sama orang-orang, kadang mereka tuh bilang, ih apaan sih gitu kan, ngaruhnya apa coba sama ASI. Tapi ini menurut aku bener-bener real sih, waktu itu aku stres berat dan ASI aku itu memang
nggak keluar gitu kan. Waktu itu suami aku sempat nasihatin aku kayak gini, sayang, kayaknya perasaan kamu itu harus diperbaiki juga. Coba deh kamu ademin hati kamu, kamu jangan stres gitu. Soalnya kasihan juga kan buat dedenya katanya. Nah aku sempat kesel sama suami aku sempat bilang ke dia kayak gini, kamu nggak tahu sih apa yang aku rasain, aku tuh stres loh mikirnya, aku takut nggak bisa ngasih full asi ke anak aku gitu kan. Aku sempat marah-marah ke dia dan sekarang aku nyesel teman-teman. Aku udah minta maaf juga sama dia. Untuk tips yang kelima, kalian harus sesering mungkin menyusui baby kalian ya. Walaupun ASI kalian gak keluar sama sekali ataupun kurang gitu keluarnya, tapi tetap disusuin teman-teman, karena rangsangan dari mulut bayi ini bakal ngerespon tubuh kita buat memproduksi ASI gitu. Aku waktu itu 2 jam sekali nyusuin ke bayi aku, walaupun itu ASI aku nggak cukup ya buat si dede, cuman kalau sekiranya si dede itu udah lapar banget gitu kan, nah itu aku kasih dia sufor gitu. Nah teman-teman, aku ngelakuin itu tuh sekitar 5 atau 6 hari gitu. Nah itu ASI aku bener-bener melimpah ruah banyak banget teman-teman. Aku sempat pumping waktu itu sekitar 100 mili lebih, itu cuman 1 PD aja teman-teman, nggak dua-duanya. Kalau dua-duanya mungkin aku nggak tahu gimana banyaknya. Nah teman-teman, itu tips dari aku nih, anak aku udah nangis. Itu aja tips dari aku, semoga kalian semua bisa melakukan tips ini dan berhasil di kalian ya. Teman-teman, sekian dari aku, jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.